Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Amos pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema kebencian dan menduakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya Allah menginginkan agar manusia itu hidup di dalam cinta kasih antar sesama atau satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya adalah Tuhan menciptakan manusia menjadi manusia yang hidup dalam tatanan sosial, dan pada dasarnya Tuhan menginginkan bahwa manusia itu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan untuk taat dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Namun kenyataannya adalah sebaliknya dari apa yang diharapkan Tuhan. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi, manusia diciptakan juga untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Namun sebaliknya, kenyataannya itu berbeda. Seringkali bahwa kita malah melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita melakukan hal yang sebalik dari yang Tuhan inginkan. Kita mungkin saling membenci satu dengan yang lainnya, hidup dalam kebencian, hidup dalam konflik, hidup ke dalam kepahitan satu dengan yang lainnya. Dan ini memasuki dan merusak pemikiran dan tingkah laku kita sebagai manusia. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat yang pertama dalam pembacaan kita hari ini, kebencian itu juga tampak dalam perbuatan bangsa Moab, dan Tuhan menghukum bangsa Moab karena tindakan itu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Moab? Bangsa Moab melakukan dosa dengan cara membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Dan tindakan tersebut menggambarkan tindakan kebencian yang amat mendalam dari bangsa Moab kepada bangsa Edom. Sekalipun Raja Edom itu sudah mati, namun itu tidak menghentikan tindakan penghinaan kepada sisa-sisa jenazah sekalipun. Kebencian ini dibawa sampai mati. Itulah ungkapan ataupun gambaran situasi antara Moab dan Edom. Inilah yang tidak disenangi oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap Moab karena tindakan mereka. Dalam pasal 2 ayat yang keempat, kita melihat keadilan Tuhan juga dinyatakan kepada bangsa Yehuda. Bangsa ini dihukum atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menolak didikan, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan berikan. Dengan cara mereka tidak taat kepada Tuhan, dengan cara menyembah Allah-Allah lain.
Dan ini tentunya mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan murka terhadap bangsa ini. Mereka menolak dengan cara tidak setia, dengan menyembah ilah lain. Bahkan ini bukan hanya terjadi di satu generasi, tetapi turun-temurun ke generasi yang lainnya. Yehuda yang seharusnya memberikan teladan akan ketaatan kepada Allah justru berlaku sebaliknya, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi, namun pada kenyataannya kita tidak bisa hidup di dalam saling mengasihi, ataupun tidak bisa hidup di dalam kedamaian itu sendiri. Seringkali bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, kita seringkali bahwa tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Seringkali kita berselisih paham, seringkali bahwa kita berbeda pendapat dan membawa kekesalan dalam hidup kita, sehingga kita ada benih-benih kepahitan yang belum dibereskan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa seringkali juga kita ini tidak bisa setia kepada Tuhan dalam praktek kehidupan nyatanya. Seringkali kita mendukakan Tuhan dengan cara hidup kita. Seringkali kita menomorduakan Tuhan. Seringkali bahwa kita lebih mementingkan apa yang menjadi ego dan kepentingan pribadi kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita bisa hidup kembali ke jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, untuk hidup dalam kedamaian, hidup saling mengasihi, hidup dalam cinta kasih, dan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya untuk kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk gereja GKE Bethesda Hanjak Maju. Tuhan memberkati, menolong mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap kerinduan, dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dalam kehidupan berjemaat, Tuhan memberkati, menolong dalam usaha dan pekerjaan. Segala program yang sudah mereka susun, bila kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan juga menolong dan memberkati para pelayan Tuhan yang melayani di jemaat ini. Kiranya otoritas Tuhan bekerja atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.